Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia, seperti akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan untuk organisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pengembangan secara makro, suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perasaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan secara mikro, suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, kita akan membahas tentang maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia dalam dakwah. Menurut Islam, pengembangan sumber daya manusia adalah dimaksudkan untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya untuk membangun dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata takwa dalam Al-Quran mencakup segala bentuk dan tingkatan kebajikan. Ia merupakan wasiat Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkatan sejak Nabi hingga orang awam. Sedangkan tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk peningkatan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Program pengembangan sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik, yakni memiliki tujuan yang spesifik dan berkelanjutan dalam memberikan program pelatihan yang konkret dan mudah bagi para partisipan. Di samping itu, ciri yang lain adalah nilai sebuah kebutuhan dan rencana yang terpadu. Program ini juga harus melibatkan semua unsur-unsur dakwah yang terkait. Yang terakhir, kita akan membahas pengembangan individu dai yang profesional. Pengembangan sumber daya dai dengan pendekatan individual memungkinkan para dai itu sendiri untuk belajar melalui berbagai cara. Misalnya, seorang dai yang memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti seminar, lokakarya, diklat, atau pelatihan sejenisnya pada instansi lain. Ciri-ciri dai yang profesional. Yang pertama,
memiliki suatu keahlian khusus, seperti yang diketahui bahwasanya dai-dai yang ada itu bukan sembarang orang, tapi mereka memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan beberapa ilmu yang ia miliki. Yang kedua, merupakan suatu panggilan khusus, di mana tentunya para dai ini memiliki tujuan utama dalam menyebarkan ajaran Islam, yakni untuk mencapai ridha Allah, bukan karena harta, tahta, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki teori-teori yang baku secara universal. Seorang dai diharuskan memiliki materi, memiliki teori-teori yang dikuasainya untuk bisa disampaikan kepada para audiens. Tentunya yang bersifat universal agar bisa diterima oleh banyak orang. Yang keempat, pengabdian diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Yang kelima, memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatan. Maksudnya, di sini para dai harus memiliki ruang lingkup dalam kajiannya. Jadi, ia harus menentukan mana sih tempat yang sangat tepat untuk menyampaikan ilmunya. Yang keenam, memiliki kode etik. Yang ketujuh, harus memiliki organisasi profesi yang kuat. Di sini, para dai memerlukan suatu tempat untuk berbagi ilmu dengan para pendai lainnya. Misalnya, organisasi atau lembaga